Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada karib-karib, khususnya jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan tak lupa yang terhormat Ibu dosen Fika Hidayani MHum, selaku dosen pengampu mata kuliah Filologi dalam Al-Quran. Baik, di sini saya, Laili Fauzia, beserta teman-teman saya akan menjelaskan sedikit mengenai sepak terjang ulama Nusantara, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, meliputi biografinya, karyanya, dan pemikirannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ahmad Khatib bin Syekh Abdul Latif bin Syekh Abdul Rahman bin Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Aziz, semua ayah dan kakeknya sampai ke atas adalah seorang ulama besar di daerah Minangkabau. Sementara dari pihak ibu adalah Limbak Urai binti Tuanku Nan Rancak yang merupakan ulama kaum Paderi. Lahir di Kota Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mengenai tahun kelahirannya masih diperdebatkan antara penulis biografinya seperti Hamka, Umar Abdul Jabbar, dan Deliar Nur. Hamka dan Umar Abdul Jabbar menyebutkan tahun 1860 Masehi, yaitu pada hari Senin 6 Dzulhijjah. Sementara menurut Deliar Nur, tahun 1885 Masehi. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau menempuh pendidikan awal informalnya kepada ayahnya sendiri, yakni Syekh Abdul Latif yang merupakan ulama dan khatib nagari di daerahnya, Bukit Tinggi. Kepada ayahnya tersebut, ia mempelajari dasar-dasar agama Islam seperti membaca Al-Quran. Selain belajar tentang agama Islam, ia juga belajar bahasa Inggris dengan masuk ke sekolah Mir Witwatersrand Leger Onderwijs atau disingkat MULO yang didirikan Belanda pada saat itu. Ketika umur 11 tahun pada tahun 1287 Hijriah atau 1870 Masehi, ia bersama dengan ayahnya pergi ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Namun setelah menunaikan ibadah haji, ia bersama ayahnya tidak langsung kembali ke tanah air, melainkan menetap di kota suci tersebut selama 5 tahun. Pada kesempatan ini, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau berkesempatan belajar kepada ulama-ulama besar Mekah. Guru dan syekh bagi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau adalah 3 keluarga Syato, Syekh Abu Bakar bin Syato, Syekh Umar Syato, dan Syekh Usman Syato, dan Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Amirul Ulum menambahkan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam daftar guru-gurunya. Dengan jumlah gurunya yang tidak sedikit tersebut, dapat menjelaskan bahwa keilmuannya selain diperoleh dari guru adalah secara otodidak. Keotodidakannya dalam belajar dan membaca disebabkan karena mertuanya adalah seorang ulama sekaligus saudagar yang memiliki toko kitab, sehingga kitab-kitab agama secara lebih mudah dapat diperoleh. Penguasaannya kepada setiap kitab yang dibaca adalah sebagai bukti dari mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah menyuruhnya membuka mulut kemudian meludahkan air ludahnya ke dalam mulut Syekh Ahmad Khatib, sehingga semenjak saat itu setiap kitab yang dibaca dan ditelaahnya secara lebih cepat dan dapat dipahaminya lebih mudah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan seorang ulama besar di Mekah yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Syekh Ahmad Khatib merupakan keturunan dari ulama besar di tanah Minang, yakni Syekh Ahmad Latif. Syekh Ahmad Khatib diangkat menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram Mekah. Ia bahkan didapuk sebagai mufti mazhab Syafi'i dan menjadi pengajar di Masjidil Haram. Banyak ulama besar Nusantara dari abad 19 hingga awal abad 20 berguru padanya. Di antara muridnya adalah ada Ahmad Dahlan yang kelak mendirikan Muhammadiyah dan Hashim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lahir di Kota Tuo Agam, Sumatera Barat pada 16 Juni 1860 atau 6 Dzulhijjah 1276 Hijriah. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau termasuk di antara ulama besar Indonesia yang paling produktif menulis. Tulisannya syarat dengan kedalaman keilmuan penulisnya, dan sebagian besar merupakan kritik dan bantahannya terhadap permasalahan keislaman yang berkembang di sebagian daerah di Nusantara.
Menurut Umar Abdul Jabbar, jumlah karya yang ditulisnya mencapai 46 yang ditulis dalam bahasa Arab dan Jawi. Sementara menurut Zainal Abidin Ahmad ada sekitar 49 kitab, semua kitabnya. Selain tersebar di tanah air, juga di Syria, Turki, dan Mesir. Menurut catatan autobiografinya, Syekh Ahmad Khatib menulis 47 karya dalam 2 bahasa, yakni bahasa Arab dan Jawi. 23 dicetak dan 24 masih berbentuk manuskrip. Pendapat ini sekaligus mereduksi semua pendapat-pendapat penulis biografi ulama Nusantara terkait jumlah karyanya yang selalu diperdebatkan. Karya-karya tersebut salah satu di antaranya yaitu Al-Nafahat Hasyiat Al-Waraqat, sebuah kitab pertama dari Syekh Ahmad Khatib yang ditulis dalam bahasa Arab. Mengenai Thariqat Naqsabandiyah, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau telah menulis 4 kitab secara berturut-turut dalam bahasa Jawi, Arab, Melayu, yang menunjukkan terus-menerusnya perdebatan yang terjadi dan berjalan dalam tempo yang cukup lama. Dalam kitab pertamanya, ia menjelaskan istilah-istilah yang beredar luas di komunitas ulama Thariqat seperti syariat, thariqat, dan hakikat. Lebih luas, ia menjelaskan pengertian thariqat yang diajarkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Berubah secara totalitas pengertian thariqat yang dikenal pada masa ulama-ulama pengamal thariqat tersebut. Menurutnya, thariqat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ketersesuaian antara syariat dan thariqat. Dalam memahami thariqat yang benar, para sufi memberikan 9 wasiat kepada mereka yang ingin menempuh jalan thariqat. Yang pertama yaitu tobat, qanaah, zuhud, belajar ilmu syariat, menjaga sunnah dan adab Nabi, baik lahir maupun batin. Tawakal, ikhlas, uzlah, dan menjaga waktu yang diberikan dalam ketaatan yang totalitas. Ke-9 wasiat ini dijabarkan secara luas olehnya. Contoh seperti ketika menjelaskan pengertian uzlah yang membagi ke 2 bentuk. Pertama, apabila orang lain tidak membutuhkan dalam hal keilmuan dan lainnya, maka sebaiknya ia menjauhi mereka kecuali pada waktu sholat berjamaah atau keperluan sehari-hari. Kedua, orang berhajat kepadanya dari keilmuan dan lainnya, maka pada kondisi seperti ini ia wajib memberikan apa yang mereka butuhkan dari segi agama dan lainnya. Hal yang ingin ditekankan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ialah bahwa tarekat yang benar yaitu tarekat Nabi, sahabat, dan ulama-ulama terdahulu yang mengedepankan syariat dan tarekat. Hal ini berbeda dengan tarekat pada saat itu yang lebih direduksi makna dan pengalamannya dalam bentuk baiat dan wirid yang dianjurkan guru mursyid kepada muridnya tanpa memperhatikan dan melalui ilmu-ilmu syariat. Ia juga menambahkan bahwa pada masanya tarekat dijadikan alat untuk memupuk harta dan kekayaan dunia. Dengan mengutip pendapat Imam Syarani dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, ia mengatakan bahwa seorang guru mursyid tidak dibenarkan mengajarkan ilmu tarekat apabila ia tidak memiliki keilmuan yang luas dalam bidang syariat. Pendapat ulama sufi tersebut diambil terkait banyaknya para guru-guru tarekat pada zaman Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ketika menerima murid yang berkeinginan masuk tarekat tetapi tidak diseleksi ilmu syariatnya, seperti fardu ain. Pendapat Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang memberikan kritik kepada amaliyah tarekat Naqsabandiyah di Minangkabau ini dikemukakan melalui kitabnya Fath Al-Mubin yang dibawakan oleh muridnya yaitu Syekh Abdullah Ahmad ke alam Minangkabau dan dipublikasikan melalui pengajian-pengajiannya. Berselang tidak berapa lama setelah dikenal publik, pendapat-pendapat Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini menjadikan Syekh Muhammad Muchtar Bogor mengeluarkan pendapatnya terkait
tarekat Naqsyabandiyah di Makkah. Fatwanya dialamatkan kepada Syekh Sungkur di Manado dan berisi pembelaan terhadap tarekat Naqsyabandiyah. Berikut penjelasan mengenai sepak terjang ulama Nusantara Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kelompok kita dan bagi kalian yang menyaksikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.